melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Stephen Emmanuel Sinaga. Asal sekolah SMA Negeri 1 Seibamban. Tempat tinggal Desa Bakaran Batu, Dusun Anam. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu yang mengakibatkan manusia dan masyarakat. Sejarah tidak hanya berisi kisah-kisah atau cerita-cerita, tetapi juga mengandung makna, nilai, dan pelajaran yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Sejarah juga merupakan proses interaksi antara sejarawan dengan fakta-fakta sejarah atau dialog tanpa henti antara masa kini dengan masa lalu. Dalam mempelajari sejarah, ada dua konsep penting yang harus dipahami, yaitu konsep ruang dan konsep waktu. Konsep ruang berhubungan dengan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan konsep sejarah itu terjadi. Kedua konsep ini saling terkait dengan melengkapi satu sama lain dalam membentuk konsep sejarah. Konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang atau dimensi spesial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Ruang dapat bersifat fisik atau non-fisik. Ruang fisik adalah ruang yang dapat dilihat, dirasakan, atau diukur secara langsung, seperti negara, pulau, kota, desa, gunung, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Ruang non-fisik adalah ruang yang bersifat abstrak atau simbolik, seperti ruang sosial, budaya, politik, ekonomi, agama, ideologi, dan lain-lain. Ruang memiliki fungsi penting dalam sejarah, yaitu menentukan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah, menunjukkan hubungan antara peristiwa sejarah dengan lingkungan alam atau sosial, membantu mengidentifikasi sumber-sumber sejarah yang berada di suatu ruang tertentu, membantu mengklasifikasikan peristiwa sejarah berdasarkan ruang lokasi, mengenai fungsional,
atau global, menentukan menganalisis pengaruh ruang terhadap perkembangan sejarah. Contoh penerapan konsep ruang dalam sejarah ada sebagai berikut. Peristiwa G30S PKI terjadi di ruang fisik Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa ini juga terkait dengan ruang non-fisik, politik, dan ideologi yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara komunis dan anti komunis. Peristiwa revolusi Prancis terjadi di ruang fisik Prancis pada akhir abad ke-18. Peristiwa ini juga terkait dengan ruang non-fisik, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan kesimpulan antara kaum bangsawan gereja dan rakyat jelata. Peristiwa Perang di Dunia Kedua terjadi di ruang fisik global pada akhir tahun 1939 sampai dengan 1945. Peristiwa ini juga terkait dengan ruang non-fisik, politik, dan militer yang berkaitan dengan konflik antara blok Sekutu dan blok poros. Konsep ruang dalam sejarah. Konsep waktu atau dimensi temporal adalah kapan peristiwa-peristiwa terjadi dalam proses. Pelajaran waktu. Waktu dan bersifat absolut atau relatif. Waktu absolut adalah waktu yang ditentukan oleh suatu satuan standar yang bersifat objektif dan universal, seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan lain-lain waktu. Relatif adalah waktu yang ditentukan oleh suatu susunan khusus yang bersifat subjektif dan spesifik, seperti zaman, era, periode, fase, generasi, abad, dekade, dan lain-lain.